Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, tiba-tiba seseorang datang dan bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman ialah percaya pada Allah, malaikatnya dihadapkan kepadanya, pada nabi utusannya, dan percaya pada hari berbangkit dari kubur." Lalu ditanya lagi, "Apakah Islam itu?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Islam ialah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan sholat." Lalu orang itu bertanya lagi, "Apakah ihsan itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan ialah menyembah Allah sikaneken engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu." Lalu bertanya lagi, "Kapankah hari kiamat?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tetapi aku akan menceritakan padamu beberapa tanda akan tibanya hari kiamat, yaitu jika hamba sahaya telah melahirkan majikannya, dan jika penggembala unta dan ternak lainnya telah berlomba membangun gedung-gedung, termasuk dalam hal 5 perkara yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah, yang tersebut dalam ayat. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat, dan Dia pula yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang di dalam rahim ibu, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya. Kemudian orang itu pergi. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat, "Datangkan kembali orang itu." Tetapi sahabat tidak melihat jejak orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada manusia." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab kedua, kitab iman, dan bab ke-37, bab pertanyaan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang iman dan Islam. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang dari Najd datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terurai rambutnya, lalu ia mendekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai bisa didengar dengung suaranya, tetapi tidak dapat dimengerti apa yang ditanyakannya. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali sholat dalam sehari semalam. Lah, bertanya lagi, "Apakah ada kewajibanku selain itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau mau sholat sunnah." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan puasa pada bulan Ramadan." Orang itu bertanya lagi, "Apakah ada lagi puasa yang wajib atasku selain itu?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak, kecuali jika engkau mau puasa sunnah." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan kewajiban zakat, maka ia bertanya, "Apakah ada kewajiban selain itu?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak, kecuali jika engkau mau bersedekah sunnah." Orang itu pun pergi sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melebihkan atau mengurangi dari itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh bahagia ia jika yang dikatakan itu benar-benar dilakukan." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab kedua, kitab iman, dan bab ke-34. Bab zakat sebagai rukun Islam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Badui yang menghadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah jalan, lalu memegang kendali unta tunggangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke surga." Para sahabat bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa orang itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada kepentingannya." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat, dan menunaikan mengeluarkan zakat, dan menjalin tali kekerabatan." Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, lepaskan kendali unta itu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-78, Kitab Adab dan bab ke-10, bab keutamaan silaturahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan salat yang fardu wajib, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu, badui itu berkata lagi, demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat, dan bab ke-1, bab kewajiban zakat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. Pertama, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. Kelima, puasa bulan Ramadan. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab kedua, kitab iman, dan bab kedua, bab doa, kalian adalah iman kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika utusan Ketekas datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, utusan siapakah kalian? Jawab mereka, Rabi'ah. Maka disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, selamat datang rombongan utusan yang tidak kecewa dan tidak akan menyesal. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan haram, sebab antara kami dengan kamu ada suku kafir dari Muddar. Karena itu, ajarkan pada kami ajaran yang jelas dan terperinci untuk kami sampaikan pada orang-orang yang di belakang kami, dan dapat memasukkan kami ke surga. Juga mereka menanyakan tentang minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka 4 hal, dan mencegah dari 4 hal, menyuruh beriman kepada Allah saja. Lalu ditanya, apakah kalian mengerti? Apakah iman hanya kepada Allah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, dan puasa bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari hasil ganimah, dan melarang mereka membuat minuman dalam genuk, atau dibuat dalam labu, atau melobangi batang pohon, atau bejana yang dicat dengan tir. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah semua itu, dan sampaikan pada orang-orang yang di belakangmu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab kedua, kitab iman, dan bab ke-40, bab menyerahkan 1/5 dari ganimah, adalah bagian dari iman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berpesan, engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab. Karena itu hal pertama yang harus engkau ajarkan kepada mereka adalah tauhid dalam beribadah kepada Allah. Maka bila mereka telah mengerti, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan bila mereka telah mengerjakan itu, sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat harta untuk diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Maka bila mereka mentaati, maka terimalah dan berhati-hatilah. Jangan mengambil harta kesayangan mereka. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat, dan bab ke-41, bab jangan mengambil harta-harta yang berharga dari seseorang sebagai sedekah atau zakat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
mengutus Muadz ke Yaman. Dan beliau bersabda, hindarilah oleh kalian doa orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya, tidak ada penghalang antara dia doanya dengan Allah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-46, kitab kezaliman, dan bab ke-9, bab menjaga diri, dan mewaspadai doa orang yang terzalimi.